Sobat berbagi info, pada kesempatan kali ini kita kembali mengupas sejarah kabupaten yang ada di Aceh, yaitu sejarah Kabupaten Aceh Timur. Namun sebelum kita memulainya, jangan lupa sobat tekan tombol subscribe, agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Ya Karimal Akhlaq, Ya Rasulullah, Sobat, Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Kawasan ini juga termasuk markas gerakan Aceh Merdeka sebelum diberlakukannya darurat militer sejak Mei tahun 2003. Sebelum penerapan darurat militer ini, kawasan Aceh Timur termasuk kawasan hitam, terutama di kawasan Perulak dan sekitarnya. Masa prasejarah kerajaan, sobat berbagi info. Daratan Aceh Timur telah didiami manusia sejak zaman Batu Pertengahan, zaman Mesolitikum. Hal ini didasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. H. Cooper yang menyebutkan bahwa telah dijumpai perkakas yang terbuat dari batu bergosok sebelah yang digunakan oleh manusia pada penggalian di kawasan antara Kuta Binjai dan Alu Iye Mirah tanda kurang lebih 15 km dari kota Idi. Zaman Batu Muda, Neolitikum, di Asia Tenggara diperkirakan sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, muncul bangsa Proto-Malay, Melayu tua, yang menyebar ke berbagai penjuru termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Kebudayaan mereka lebih maju dibandingkan dengan bangsa sebelumnya, mereka telah memasak makanan dan bercocok tanam. Sobat, kemudian sekitar 300 tahun sebelum Masehi, muncul bangsa Deutoro Malay, Melayu baru, dengan kebudayaan yang lebih maju. Kedatangan mereka di Aceh membuat sebagian bangsa Proto-Malay atau Melayu tua yang tidak mau berasimilasi mengungsi ke pedalaman. Menurut para ahli sejarah, sisa-sisa bangsa Proto-Malay ini adalah nenek moyangnya orang Gayo, Batak, Nias dan Toraja. Manakala perjalanan laut telah maju pesat, berdatangan pula ke Aceh para pedagang Parsia, Persia sekarang, Gujarat, India, China dan Eropa untuk berdagang dan mencari kayu pohon pureulak untuk dijadikan kapal. Setelah agama Islam berkembang di semenanjung Arab, diutus pula para pendakwah ke timur untuk menyebarkan agama Islam. Mereka ada yang mendarat di Purulak dan menetap di sana. Pada hari Selasa 1 Muharram 225 H, 840 M, diproklamirkan berdirinya Kerajaan Islam Purulak dengan dinobatkannya Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, 840-864 M, sebagai raja pertama, dengan ibu kota kerajaan bernama Bandar Khalifah. Ibnu Battutoh dan Marco Polo pernah berkunjung ke Purulak dan menulis dalam catatannya bahwa negeri itu telah maju pesat di bawah pemerintahan seorang raja yang taat beragama, dan masyarakatnya telah menganut agama Islam. Pemekaran, sobat, sejak tahun 2000, Kabupaten Aceh Timur mengalami pemekaran yang ditujukan agar pembangunan kawasan itu merata. Daerah hasil pemekaran itu antara lain, Kota Langsa yang pada awalnya pusat ibu kota Kabupaten Aceh Timur kemudian berubah status menjadi Kota Administratif Langsa dan akhirnya menjadi Kota Langsa. Kabupaten Aceh Tamiang yang mencakup 12 kecamatan. Pemindahan ibu kota. Sebelumnya ibu kota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa, tetapi dengan disetujui UU Nomor 3 Tahun 2001, ibu kota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi Rayak yang berpenduduk sekitar 34.282 jiwa, sensus penduduk tahun 2010. Oh ya sobat berbagi info, tokoh-tokoh yang terkenal dari Aceh Timur yaitu seperti Hasbalah Muhammad Taib, Ishak Daud, Syamsuddin Mahmud, Muslim Hasbalah, Sofyan Jalil, Teuku Cik Muhammad Tayyeb, Hadi Tayyeb, Teuku Jakob. Nah sobat, itulah sejarah terbentuknya Kabupaten Aceh Timur. Sobat saya Jakfar Sidik, mengundur diri, bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalam.